Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin memperagakan cara menginstal Windows 10. Sebelumnya kita harus sudah membuat bootable USB. Di sini sebelumnya saya sudah membuat bootable USB. Biasanya USB yang sudah dibuat bootable dari Windows 10 bentuknya akan seperti ini ya, ada biru hijau seperti ini ikonnya, kemudian labelnya itu CCOMA X64F ya, mirip-mirip seperti ini. Kalau sudah seperti ini USB drive-nya, maka pembuatan bootable USB-nya insya Allah telah berhasil. Langkah berikutnya yaitu kita restart komputernya. Nah, saat merestart nanti sebelum masuk ke OS kita harus masuk dulu ke BIOS-nya ya. Dan untuk masuk ke BIOS bisa tekan F12 di keyboard saat muncul tulisan Lenovo ya, atau muncul tulisan merek yang lain. Boleh juga. Kemudian di sini ada berbagai macam menu. Dan untuk masuk ke dalam USB maka kita pilih yang USB. Di sini merek USB-nya juga harus kita tahu, SanDisk ya. Kalau punya saya, dan kita arahkan menunya ke SanDisk. Kemudian baru tekan enter. Maka dia komputer ini akan masuk bootnya ke flash disk. Nah, ini sudah dia berhasil bootnya ke flash disk ya, dan akan dimulai langkah-langkah penginstalan dari Windows 10. Sebentar. Yang pertama ada bahasa yang harus dipilih, time dan currency format, kemudian keyboard or input method ya. Di sini ada yang ingin saya ubah yaitu time and currency format, ini arahkan ke Indonesia. Sedangkan untuk language saya masih memilih Windows, dan keyboard or input method saya masih memilih US. Kemudian kita next, install now. Kita tunggu prosesnya, setup is starting. Biasanya proses instalasi sistem operasi ini memerlukan waktu sekitar setengah jam tergantung dari kemampuan hardware dari komputernya. Ya, maka kita tunggu saja. Ya, di sini muncul menu berikutnya yaitu Activate Windows. Ini kalau misalnya kita punya serial maka bisa dimasukkan di sini, tapi untuk percobaan kali ini saya tidak punya dan kita pilih saja I don't have a product key. Klik. Kemudian dia akan ke step berikutnya, kita memilih jenis Windows 10 apa yang ingin dipasang. Biasanya kebanyakan yang dipilih adalah Windows 10 Pro. Next. Sekarang ada semacam disclaimer atau pernyataan dari Windows ya, ini harus kita conteng, I accept the license terms. Kemudian next. Nah, di sini ada dua menu instalasi, upgrade dan custom. Maka kalau untuk install ulang biasanya kita pilih yang custom. Nah, di sini ada pembagian partisi. Maka di sini bisa kita agak berhati-hati, dan biasanya yang paling bawah ini adalah partisi D ya. Biasanya dalam pemasangan Windows itu ada dua partisi, yang C dan D, yang C untuk Windows dan yang D untuk data. Maka ini bisa kita coba delete saja dari yang atas, delete. Agak loading. Ya, kalau sudah di delete partisinya namanya berubah menjadi unallocated space ya. Kemudian yang satu juga saya delete.
dan dia akan bergabung ke unallocated space di atas ya. Jadi kalau di delete dia akan bergabung ke unallocated space di atas. Nah, ini. Dan ini sebetulnya kita harus menyesuaikan dengan keperluan Windows, dia perlunya berapa giga untuk bisa dipasang di hard disk. Dan saya kira 100 giga ini cukup saja, bahkan lebih dari cukup untuk pemasangan sistem operasi di hard disk. Maka ini kita pilih yang unallocated space. Yang ini yang D, yang biasanya paling bawah itu D, ini tidak perlu diapa-apakan. Pada unallocated space bisa kita pilih new. Kemudian di sini dia ukurannya langsung otomatis. Kalau misalnya ingin menambah partisi maka ukurannya bisa disesuaikan ya, tetapi dalam percobaan kali ini kita biarkan saja otomatis, apply. Kemudian oke. Nanti Windows akan mencoba untuk mempartisi secara otomatis. Biasanya juga terdapat 3 partisi atau mungkin 2. Kita coba lihat. Nah, di sini ada 3 partisi langsung atau 4 ya yang dibikin oleh Windows. Bisa kita arahkan Windows untuk dipasang di partisi yang nomor 4 karena ini yang paling besar ya, tidak mungkin ditaruh di 500 atau 100 atau 16 mega. Ini sistem operasi tidak mungkin ditaruh di tempat sekecil ini. Ya bisa. Dan di sini juga ada peringatan ya, tidak bisa ditaruh di partition 3. Maka kita taruh di partition 4 yang sudah dibuat tadi. Di sini bisa, tidak ada warning ya. Kemudian next. Nah, maka di sini proses instalasi itu dimulai. Diawali dengan copying Windows file, kemudian ada beberapa step lagi di sini yang harus kita tunggu. Baik, untuk menunggu ini saya jeda dulu videonya. Baik, nah kemudian kalau sudah dia akan minta restart ya, minta restart. Kalaupun tidak diapa-apakan dia restart sendiri. Nah, sebetulnya kalau sudah restart ini penyalinan dari USB ke hard disk itu sudah selesai. Jadi sebetulnya hard disk ini sudah bisa dilepas. Flash disk maksud saya itu sudah bisa dilepas. Tapi kalaupun tidak mengapa. Dan untuk memudahkan proses atau lebih mempercepat proses penginstalan di Windows 10 itu sebaiknya dilakukan tanpa koneksi internet ya, karena kalau ada koneksi internet dia ke setup ini akan berusaha menghubungi internet ke servernya Microsoft untuk ditambahkan beberapa fitur dan pembuatan akun. Jadi kalau ingin lebih cepat penginstalan Windows 10 itu bisa dilakukan tanpa terhubung ke internet. Baik, proses-proses ini bisa ditunggu saja ya, karena pada umumnya penginstalan sistem operasi itu memang memerlukan waktu. Dan ini videonya saya jeda-jeda ya. Saya jeda dulu videonya. Baik, kalau sudah muncul seperti ini maka ini ada beberapa settingan yang harus kita sesuaikan. Yang pertama adalah region ya, region ini adalah tempat. Kita pilih Indonesia, kemudian yes, maka dia akan lanjut ke menu berikutnya. Keyboard ya, keyboard itu kita samakan aja ya, United Kingdom atau keyboard US, ini juga tidak masalah ya, karena keyboard kita memang sama dengan US atau United Kingdom. Kita tekan yes. Untuk ini saya pilih US ya, kemudian pilih yes. Do you want to add a second keyboard layout? Ya biasanya kalau kita punya dua bahasa ya, misalnya Indonesia sama Arab, maka kita mau menyertakan keyboard Arab misalnya, maka di sini kesempatannya. Tapi ini bisa diatur kemudian juga tidak mengapa. Ini saya skip. Kemudian dia loading lagi ke menu berikutnya. Di sini akan minta connect ke jaringan. Ya ini bisa di skip saja. I don't have internet ya, dan saya ulangi lagi, sebaiknya instalasi Windows 10 itu tidak connect ke internet kalau ingin instalasinya lebih cepat ya.
Kemudian di sini masih ditawari agar connect internet, maka kita pilih saja continue with limited setup. Beralih menu, kita tunggu saja. Baik, langkah berikutnya adalah membuat akun. Ya, di sini bebas saja atau nanti kalian bisa masukkan dengan nama kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Kalau dalam hal ini praktek saya kasih nama saya. Kemudian next. Diminta untuk memasukkan password. Saya tidak ingin ada password. Biarkan saja kosong. Next. Proses. Kemudian di sini ada do more across device with activity history ya. Ini agar ada history di Windows itu mempelajari history dari kita. Ini kita pilih aja no atau yes, ini tidak masalah. Kalau dalam hal ini saya pilih no. Kemudian ada privasi setting ya, namanya di sini saya tidak mengatur apa-apa, saya biarkan default, langsung saja accept. Proses lagi. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda instalasi akan selesai. Tapi sambil kita tunggu juga proses ya, karena memang dalam instalasi ini banyak proses yang harus ditunggu. Baik, jika sudah, alhamdulillah sekarang Baik, jika sudah sampai sini ya, berarti proses instalasi Windows 10 sudah selesai. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.